Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dalam video sejarah Indonesia masa Orde Baru dan Reformasi. Pada kali ini, kita akan membahas tentang pemilu pada masa Orde Baru. Berikut adalah beberapa definisi dari pemilu, antara lain, yang pertama, pemilu adalah sarana pelaksana azas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Definisi kedua, pemilu adalah sarana demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan. Definisi ketiga, pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota-anggota pemerintahan seperti DPR, DPR RI 1 dan 2, juga untuk mengisi keanggotaan MPR. Definisi keempat, pemilihan umum bagi negara demokrasi seperti Indonesia sangat penting artinya, karena menyalurkan kehendak asasi politik bangsa, yaitu sebagai pendukung atau pengubah personil-personil dalam lembaga negara. Kekuasaan negara yang lahir dengan pemilihan umum adalah kekuasaan yang lahir dari bawah menurut kehendak rakyat, oleh rakyat, dan kembali untuk rakyat. Dengan tujuan pemilihan umum adalah menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Pemilu di Indonesia sudah dilaksanakan selama beberapa kali, antara lain pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1922, 1997, 1999, dan 2004. Pemilu 1977. Tanggal 2 Mei 1977 diselenggarakan pemilihan umum ketiga dalam sejarah Indonesia dan kedua kalinya diadakan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa Orde Baru. Asas yang dipakai dalam pemilu ini adalah asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilu 1977 berbeda dengan pemilu sebelumnya, yang diikuti oleh banyak partai. Pada tahun 1977 ini hanya diikuti oleh 3 peserta, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Partai Golkar atau Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Pemilu pada tahun 1977 ini menghasilkan pemenang Golongan Karya dengan suara 62,11%, P3 dengan 29,29%, dan PDI dengan suara 8,60%. Tahun 1977 sampai dengan 1982, anggota dari DPR RI adalah Ketua Haji Adam Malik dengan wakil ketua sebanyak 4 orang, yaitu Mas Huri SH, Kartijo, Muhammad Isnaini, dan Kiai Haji Mashkur. Selama rentang tugas 1977 sampai 1982, DPR RI sudah menghasilkan 55 buah undang-undang. Pemilihan umum pada tahun 1982. Pemilihan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 1982 secara serentak di seluruh Indonesia, dan begitupun bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Namun, pada pemilihan ini diwarnai dengan beberapa peristiwa selama masa kampanye yang menjurus ke arah kerusuhan karena tidak terkendalinya masa pendukung salah satu organisasi peserta pemilu. Mereka melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan mengacau kampanye organisasi peserta pemilu yang lainnya. Namun, dengan demikian, peristiwa tersebut dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Pada pemilu ini,
memilih 360 anggota dari seluruh jumlah anggota DPR yang telah ditetapkan sebanyak 460 anggota. Sedangkan 100 anggota lainnya pengisiannya dilakukan melalui pengangkatan oleh Presiden. Pemilihan umum ketiga pada masa Orde Baru ini diadakan dengan hasil Golkar kembali sukses dalam mengumpulkan suara tunggal yaitu sebanyak 64,34%, sedangkan P3 sebanyak 27,78% dan PDI merosot sekian persen. Dibandingkan dengan pemilihan umum pada tahun lalu yaitu 1977, suara Golkar naik sebanyak 2,23%, sedangkan P3 meningkat menjadi 2,17%. Maka pada tahun 1982 ini menurun menjadi 1,51%. Sedangkan PDI yang sudah turun 1,48%, maka pada pemilu ini berkurang lagi menjadi 0,72%. Dengan demikian, tetap secara mutlak menyandang predikat sebagai kekuatan politik dengan mayoritas absolut yang menguasai suara, sekaligus memastikan diri sebagai partai dominan dalam arti sejak pemilihan umum 1971 sampai dengan 1982 tetap menjadi kekuatan politik dengan mayoritas besar di DPR, sementara P3 dan PDI tetap dalam posisi minoritas. Adapun susunan DPR RI tahun 1982 sampai dengan 1987. Yang pertama diketuai oleh Haji Amir Mahmud dengan anggota Dr. Amir Mustono SH, M. Haris Suhud, Haji Nudin Lubis, Dr. Andes Harjanto Sumodi Sastro. Masa kerjanya DPR RI tahun 1982 sampai dengan 1987 telah menyelesaikan 45 UU dari berbagai bidang serta ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 yang berisi P4 yaitu Eka Prasetya Pancakarsa yang tugas pelaksanaannya diberikan pada Presiden sebagai mandataris MPR atau Presiden bersama-sama DPR agar P4 dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, dan ketetapan MPR nomor 3 MPR 1978 pasal 7 ayat 1 tentang kedudukan dan hubungan tata kerja lembaga tinggi negara dengan atau antar lembaga-lembaga tinggi negara, menyebutkan DPR yang seluruh anggotanya adalah anggota MPR berkewajiban menguasai tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan haluan negara, dan menyebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang atau membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, pasal 8 ayat 4. Pemilihan umum tahun 1992. Pemilihan umum ini dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 1992 yang bertujuan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk di Lembaga Perwakilan Rakyat periode 1992 sampai dengan 1997. Pada pemilihan umum tahun ini, suara golongan rakyat mengalami penurunan sebanyak 5,4% dari pemilihan umum tahun 1987. Sementara itu, PDI kembali meningkatkan perolehan suaranya. PDI memperoleh kenaikan suara sebanyak 4,6% dari pemilu sebelumnya. Selain PDI, PPP juga mengalami kenaikan suara sebanyak 1,2%. Dasar hukum yang dipakai dalam DPR tahun 1992 sampai dengan 1997 masih sama dengan DPR yang sebelumnya, yaitu untuk pemilihan anggota-anggota Badan Perwakilan. Jumlah anggota DPR adalah 500 orang dengan 400 orang yang terpilih dalam pemilihan umum, sementara 100 orang lainnya itu diangkat. Adapun ketua
DPR pada tahun 1992 ini yaitu Wahono.